Kembali lagi dengan saya, Sofia Novelina dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung dengan NIM 08795268. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana kita akan membuat antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Saya sudah membuat PowerPoint di mana isinya berupa soal-soal yang akan kita kerjakan. Nah, tugas praktik kedua itu kita akan menggunakan Vue.js untuk sistem Sita. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu organisasi kodenya, menerapkan struktur dan konvensi penamaan, lalu data binding dan direktif. Nah, menggunakan itu kita bisa baca, lalu conditional dan compute. Nah, menerapkan VIF, VELSE, VShow, dan lainnya, lalu wechers dan validasi menggunakan minimal 2 wechers ya. Nanti kita menggunakan 2 saja sih. Lalu ada 5 indikator capaian hasil belajarnya, yaitu sistem organisasinya, fungsinya menampilkan data, lalu fungsi conditional, data binding, dan wechers function. Nah, nanti kita tuh di halaman pertama, di mana ada stok bahan ajar. Nah, menampilkan stok bahan ajar untuk seluruh UT, di mana ada ya, kita bisa lihat kolom-kolomnya isinya seperti itu. Lalu ada fitur stoknya, ada filter short dan edit. Nah, filter data berdasarkan itu, lalu sort and set, lalu status visual, juga edit dan tambah data. Lalu halaman keduanya, kita ada tracking delivery order. Nah, itu tuh ada status pengiriman, lalu ada form input delivery ordernya ya. Dalamnya itu nanti ada nomor DO, data pengguna, pilih ekspedisi paket, juga tanggal dan total harganya. Nah, struktur proyeknya tuh seperti ini. Nah, poin penilaiannya seperti ini. Lalu petunjuk pengerjaannya, gunakan dummy data. Nah, lalu ada minimal 2 wechers ya, lalu tanpa template komponennya. Jadi saya sudah membuat sintaks-sintaksnya, maka saya akan menjelaskan mengenai sintaks yang sudah saya buat ya. Dimana kita bagian indeks yang pertama. Nah, ini tuh bagiannya berisi informasi metadata dan tautan eksternal untuk mendukung tampilan dan fungsi halaman web di awal ya. Nah dimana di sini tuh ada meta charset 8. Itu tuh untuk teks mendukung karakter internasional termasuk huruf dengan aksen ya. Lalu ada viewport-nya, yaitu tuh supaya halaman tampil responsif di perangkat mobilenya. Lalu ada title, itu untuk judulnya yang tampil di webnya. Nah, lalu ada script ya, itu tuh untuk menghubungkan framework Vue.js-nya versi 2 dari CDN-nya. Lalu ada style. Nah, style itu tuh ya, style yang ini tuh untuk menulis CSS langsung, tapi bisa dipindahkan ke file terpisah. Nah, lalu ada link style sheet-nya, itu tuh untuk menghubungkan file eksternal CSS agar tampilan webnya rapi dan seragam. Nah, lalu kita mulai ke bagian body. Nah, di bagian body tersendiri itu berisi konten utama halaman web yang ditampilkan kepada penggunanya, dimana ada div ID app-nya, itu tuh menjadi root elemen untuk Vue.js-nya ya. Nah, dimana tempat semua komponen dan data Vue.js akan berjalan. Nih, di bagian header-nya, itu tuh bagian atas halamannya yang ini berisi logo dan juga judul utama. Nah, lalu image-nya ya, yaitu menampilkan logonya, lalu H1-nya itu untuk judul besar untuk nama sistemnya, lalu P-nya itu untuk penjelasan singkat tentang sistem. Nah, lalu kita mulai ke bagian menu. Nah, di bagian menu utama itu kita di main-nya itu ada tempat menampilkan konten utama web, yaitu 2 menu utama, di mana ada cart yang pertama, itu tuh untuk halaman stok bahan ajar, link ke stok HTML-nya. Lalu cart yang keduanya, ini tuh untuk ke trackingnya. Seperti ini ya sintaksnya. Lalu kita mulai ke bagian footer, itu tuh bagian bawah halaman web, dimana berisi hak cipta dan identitas pembuatnya. Saya membuat itu sih, tapi ini bebas mau dipakai atau tidak. Nah, lalu kita ada penutup tag-nya ya. Ini tuh untuk menutup seluruh elemen div, body, dan juga dokumen HTML-nya seperti ini. Mulai ke bagian sintaks stok HTML. Nah,
ini tuh dimana ada class stock app, class container. Nah, itu tuh untuk menjadi root elemen Vue.js untuk halaman stok bahan ajar, dimana semua data, logika, dan interaktivitas Vue akan dikontrol melalui elemen ini. Ini tuh inisialisasinya lah ya. Nah, lalu kita ke bagian headernya. Itu tuh untuk menunjukkan bahwa pengguna sedang berada di halaman pengelolaan stok bahan ajar. Nah, kita mulai ke bagian filter dan sortir, dimana filter yang pertama itu ada filter lokasi untuk menyaring data stok berdasarkan lokasi UT-nya. Lalu yang filter reorder ini untuk menampilkan stok dengan status aman, menipis, dan juga kosong. Seperti itu. Sintaksnya kita bisa lihat di sini. Lalu view model ini itu untuk mengurutkan berdasarkan kolom tertentu seperti judul, quantity, dan juga harga. Lalu ada tombol arah ini ya. Ini tuh untuk mengganti urutan ascending ke descendingnya. Nah, lalu ada pencarian filter research. Nah, ini itu untuk mencari berdasarkan kode atau judul bahan ajar. Lalu ada reset filternya. Yang ini. Ini itu untuk mengembalikan semua filter ke kondisi awal. Nah, lalu kita mulai ke bagian tabel data stoknya. Nah, mulai yang seperti ini. Lalu bagian V4-nya, dimana itu tuh untuk melakukan looping data stok untuk ditampilkan satu persatu ke baris tabel, dimana pakai item kodenya, yaitu untuk memberi identifier unik agar Vue dapat memperbarui baris dengan efisien. Nah, setiap kolomnya itu berisi kode, judul, kategori, dan kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada yang namanya blur save to local storage, dimana itu tuh menyimpan perubahan otomatis setelah kursor keluar dari inputnya. Setelah itu ada ini tuh untuk bagian tombol aksi edit dan juga hapus, dimana button yang class yang edit ini untuk menyimpan data terbaru ke local storage. Lalu sedangkan yang hapus ini untuk menghapus baris tertentu berdasarkan kode stok. Nah, lalu kita mulai ke tambah bahan ajar baru ya. Nah, ini tuh dimana ada submit prevent, dimana itu tuh untuk mencegah refresh halaman dan menjalankan fungsi tambahan stok baru milik Vue. Lalu kita mulai ke bagian terakhir. Nah, dimana ini tuh script JS data bahan ajar, dimana untuk menghubungkan file JavaScript ke eksternal yang berisi data stok awal. Dengan pemisahan ini, kode HTML tetap bersih dan mudah dikelola. Lalu kita mulai ke tracking. Mulai dari sini untuk menjadi elemen utama Vue untuk halaman tracking, dimana semua data dan interaksi pengiriman akan berjalan dengan konteks elemen ini. Seperti ini ya sintaksnya. Lalu kita mulai ke tambah DO baru, tambah deliver order baru, dimana ini tuh form untuk menambahkan data DO, dimana ada submit event, submit prevent, itu tuh mencegah reload ya, dimana berisi nomor DO, NIM. Lalu kita mulai ke bagian detail isi paket. Nah, dimana itu tuh ditampilkan hanya jika ada paket yang dipilih, menunjukkan isi dari paket tersebut, misal daftar buku atau bahan ajar yang dikirim. Nah, lalu kita mulai ke validasi dan informasi. Nah, yang bagian ini, dimana itu tuh memberikan petunjuk kepada pengguna tentang format nomor DO dan validasi input fungsi div ini untuk menampilkan semua data DO yang sudah ditambahkan. Nah, lalu kita mulai ke tombol detail DO-nya. Nah, itu tuh untuk menjalankan fungsi show detail di Vue untuk menampilkan informasi rinci dari DO tertentunya. Button class secondary. Nah, ini tuh untuk mengembalikan pengguna ke menu indeks HTML-nya ya. Nah, lalu JS pemanggilan script eksternalnya sama untuk mekanisme penyimpanan DO ke local storage. Lalu kita mulai ke bagian style CSS-nya. Ini tuh digunakan untuk mengatur tampilan seluruh halaman webnya, dimana seperti yang sudah saya jelaskan di tugas pertama. Nah, ini tuh untuk indeksnya. Lalu ini CSS untuk desain halaman stok.
Nah, lalu ini untuk halaman trackingnya seperti ini. Jadi disatukan dalam satu style CSS. Lalu kita mulai ke data bahan ajar. File ini tuh untuk berfungsi sebagai pengendali logika utama untuk halaman stok bahan ajar menggunakan framework Vue.js. Nah, kode ini tuh mengatur bagaimana data stok ditampilkan, difilter, ditambah, dihapus, serta disimpan ke local storage beruser agar tidak hilang saat halaman utama dimuat ulang. Nah, ininya tuh strukturnya tuh ada data, inisialisasi stok data, lalu inisialisasi view instance. Instance itu bagian untuk mengikat aplikasi ke elemen HTML dengan ID stock app. Nah, lalu ada compute properties. Nah, seperti ini. Yaitu untuk mengambil daftar lokasi UT unik dari seluruh data bahan ajar. Lalu kita mulai ke methods ya, seperti itu. Ada save local storage, itu tuh menyimpan seluruh data ke penyimpanan lokal browser. Lalu ada reset, mengembalikan semua filter dan urutan ke keadaan awal. Lalu tambah stok baru, menambah data bahan ajar baru. Lalu ada hapus stok index, menghapus stok berdasarkan kode dengan konfirmasi pengguna, lalu memperbarui local storage-nya. Seperti itu. Nah, lalu kita mulai ke data tracking-nya. Ini tuh sama saja sih sebenarnya isinya, cuman ada perbedaan di kita itu ada bagian watch-nya. Itu tuh dipakai untuk memantau perubahan data, memperbarui nilai otomatis saat paket atau ekspedisi berubah. Maka total harga otomatis dihitung dari harga paket plus biaya ekspedisi, atau saat ekspedisi berubah maka pilihan paket diriset agar sesuai dengan ekspedisi baru. Karena saya sudah menjelaskan dari setiap sintaks, maka kita akan mulai run. Maka halaman webnya jadi seperti ini. Lalu kita mulai ke masuk halaman stok. Nah, ini tuh dimana stoknya tuh ada algoritma manajemen, hukum, matematika, pengantar. Nah, kita bisa mulai, kita mau cari yang di Jakarta ya, tuh yang munculnya ada pengantar akuntansi dan juga Alpro. Lalu misal yang menipis, yang tinggal menipis itu tinggal algoritma pemrograman. Nah, ini kita kembalikan ke awal. Kita bisa mencari yang misal hukum. Nah, ini muncul ya. Nah, kita bisa juga tambah bahan ajar baru, dimana kodenya maka data bahan ajarnya sudah ditambah. Ini dia. Nah, maka yang ininya administrasi jaringan sudah muncul ya. Nah, lalu kita mulai ke masukkan halaman tracking. Nah, kita mulai tambah DO. Nah, DO-nya sudah ditambahkan, maka sudah muncul Rehan Fauzia. Seperti ini. Maka kedua halaman web ini sudah bisa kita gunakan. Sekian penyampaian saya mengenai tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurangan maupun ketidakjelasan. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya.